Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu ikhwatu iman Jamaah Masjid As-Sunnah PC Persis Coblong rahimakumullah. Insyaallah di malam ini kita akan mengkaji kajian hadis fikih kitab Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Terakhir pembahasan kita itu bab wudu. Kemarin sudah dalil-dalilnya sudah dirinci sekaligus dengan praktek wudunya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sekarang kita masuk ke babul mashi alal khuffaini, bab mengusap bagian atas khuf. Khuffaini itu dua khuf. Khuf itu di dalam kitab Subulus Salam ya, Imam As-Sun'ani ini sebagai syarah dari kitab Bulughul Maram diterangkan khuf itu an-na'lu min adamin. Na'al itu semacam, saya artikan sepatu saja langsung. Sepatu yang dari kulit. kayak ikan ya. Jadi si sepatu dari kulit itu menutupi mata kaki. Tapi sepatunya sampai menutup mata kaki itu disebut sebagai khuf namanya. Nah ini kaitannya dengan bab wudu. Apakah boleh seseorang berwudu dengan tidak membuka khufnya, sepatunya? Itulah yang jadi pertanyaan inti. Dibahas dalam babul mashi alal khuffain, bab mengusap bagian atas sepatu. Ada 9 hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Yang pertama, kalau keseluruhan hadis nomor 63, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia telah berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah beserta Rasul ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddoa, maka Nabi berwudu. Fa'ahwaitu li'anzi'a khufaihi, maka aku tunduk ke bawah bermaksud untuk mencabut ya, melepas dua khuf Nabi. Berarti Nabi memakai khuf waktu itu sedang wudu. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan bersih. Famasaha alaihima, maka beliau mengusap bagian atas sepatunya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati Bukhari Muslim titik. Sampai situ. Di dalam syarah lafadz ini lafadz Bukhari, bukan lafadz Muslim, tapi Imam Muslim pun meriwayatkan hadis ini. Kemudian hadis 63 ini menerangkan, di dalam syarah disebut, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar, hendak kemana? Ternyata dalam Ghazwah Tabuk, dalam perang Tabuk. Datang waktu salat. Salatnya salat apa? Salat subuh. Maka beliau berwudu dengan memakai sepatu. Maka Mughirah bin Syu'bah hendak membuka sepatu Nabi. Kata Nabi, da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sungguh aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan bersih. Famasaha alaihima, maka Nabi mengusap bagian atas sepatunya. Itu satu hadis, itu kita bisa ambil petik ya pelajarannya. Jadi bolehkah orang yang wudu itu tidak membuka sepatunya?
Yang pertama, hadis itu menerangkan boleh ya. Asal apa syaratnya? Sapar. Karena hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, di sana tidak diterangkan sapar, di syarah diterangkan ini sapar. Perang Tabuk mau salat subuh. Satu ya, kondisinya jika sapar. Lalu sapar ini nanti yang kedua, kata Nabi, da'huma, biarkan, jangan dibuka sepatu ini dua-duanya, karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan bersih. Berarti syaratnya dua kaki itu bersih. Ini maksud dua kaki bersih itu apa ini? Ini masih tanda tanya ini. Nanti diterangkan dalam hadis. Bersih dalam arti dicuci dulu kakinya sampai bersih kemudian pakai sepatu, atau bersih dalam arti beliau berwudu. Itu kan tidak bisa dijawab dengan logika, tapi mesti berdasarkan dalil. Makanya kita tanda tanya dulu. Nanti dalil berikutnya menerangkan atau menjawab pertanyaan itu. Itu satu ya. Kemudian hadis berikutnya yang kedua, secara keseluruhan nomor hadis 64. Walil arba'ati anhu ilan Nasa'i, dan bagi imam yang 4 dari Mughirah bin Syu'bah sama, kecuali Imam An-Nasa'i ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khufi wa asfalahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap bagian atas khuf sekaligus dengan bawahnya juga. Jadi bukan hanya atasnya, tapi bawahnya pun diusap. Nah, ini Imam Abu Dawud, lalu Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah hadis. Wa fi isnadihi pun, kemudian di sini diungkap dalam sanadnya dhaif, lemah, tidak diterangkan siapa di sana rawinya. Di sini diungkap li'annahu min riwayati Katibil Mughirah, dalam sanad ini yang menerangkan Nabi mengusap bagian atas juga bagian bawah khuf, itu ada seseorang yang bernama Katib Al-Mughirah. Wa qad dha'afahu a'immatul hadisi, para ulama hadis mendoibkan Katib Al-Mughirah itu. Berarti kedudukan hadisnya dhaif. Yang sahih yang awal tadi gitu ya, berarti hanya mengusap bagian atasnya saja, kalau bawahnya tidak. Meskipun hadisnya ayat hadis nama. Kemudian berikutnya hadis 65. Wa an Aliin radhiyallahu anhu annahu qala, dan dari Ali semoga Allah meridhoi kepadanya bahwasanya dia telah berkata, lau kana dinu birra'yi, kalaulah agama itu berdasarkan ra'yu, akal pikiran manusia, lakana asfalul khufi aula bil masih min a'lahu, pastilah mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama dibanding mengusap atasnya. Aino kotor no mana? Tapi kenapa yang diusap yang atas? Kalau secara pikiran yang diusap itu harus yang bawah. Maka Ali bilang laukana dinu birra'yi, kalaulah agama itu berdasar akan pikiran. Berarti agama itu dasarnya apa? Iman mah urangna kudu iman, wahyu. Agama itu, Islam itu dasarnya adalah wahyu, yakni Quran dan sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun yang sahih. Nah, itu dasar agama itu. Ya, jadi Islam itu agama wahyu, bukan agama akal. Ali bin Abi Thalib saja mengatakan begitu. Kalau agama akal teka harti ya. Dan akan banyak hal-hal lain yang tidak bisa dipahami oleh akal, tapi Quran dan sunnah menerangkan begitu. Ya sudah, samina wa ata'na. Bukan berarti juga akal dimatikan, bukan. Tapi disimpan pada tempatnya. Akal itu disimpan pada tempatnya. Karena kita ngaji juga kan memerlukan akal pikiran. Gitu ya. Bukan dimatikan, disimpan di tempatnya. Lalu kemudian kata Ali, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufaihi
aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas khufaihi. Dohir itu yang nampak, menampakkan yang atas, yang tersembunyi yang bawah. Aku lihat Rasul mengusap bagian yang nampak dari khufnya, berarti bagian atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Padahal Imam Al-Hafidh menyatakan dalam At-Takhlis innahu hadisun sahihun. Hadis itu sahih. Ini menguatkan kalau mau mengusap sepatu itu yang diusap atasnya, meskipun yang kotor bawahnya. Lalu kemudian hadis berikutnya yang ke-66. Wa an Safwan bin Asalin qala, dari Safwan bin Asal dia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safron. Beliau menyuruh kami apabila keadaan kami safar. Jadi kondisinya safar. An la nanzi'a khifafana talatata ayamin walayaliyahunna, agar kami tidak membuka, melepas atau mencabut khifafana, jama dari khuf, sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali karena janabat. Walakin min goitin wa baulin wa naumin, tapi kalau hanya sebatas goit itu BAB, baul itu kencing, naum itu tidur, maka tidak usah dibuka. Tapi kalau janabah maka mesti dibuka. Kenapa? Sebab wajib mandi. Mandi matong di sepatu. Ini baunya wudu ya. Mandi di sepatu gaya pisan orang. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmidzi, diriwayatkan hadis ini oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, wal lafdzu lahu, lafaz itu baginya, bagi Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah, wa sahhahahu, keduanya mensahihkan hadis itu. Kata Imam Bukhari, laisa fi tauqitil masih syai'un ashahha minhu. Imam Bukhari mengatakan tidak ada ya, dalam penentuan waktu mengusap khuf itu sesuatu pun yang paling sahih dari itu. Berarti dibatasi bolehnya mengusap bagian atas sepatu atau tidak dibuka sepatu bagi musafir itu atau yang safar berapa hari? 3 hari. Berarti kalau sudah dari lewat 3 hari harus kembali ke asal. Al-aslunya apa wudu itu? Al-aslunya wudu itu yang wajib di pembahasan sebelumnya itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tetap al-aslunya wudu itu harus membasuh kaki. Kalau sudah 3 hari lewat ya sudah, buka berejang lelelat yang di sepatu deh tadi buka ya. Batasnya selama 3 hari bagi yang safar. Tapi ketika orang tersebut dalam kondisi safar, baru 1 hari safar, dia tidak membuka kasut sepatunya. Wudu itu diusap bagian luhur naungku. 1 waktu tidur, kemudian ihtilam. Maka kalau ihtilam dia wajib mandi. Kalau wajib mandi maka dibuka sepatu itu. Karena mandi itu harus air itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Nanti ada babul gusli ya, bab tentang mandi, hukmul janabah, bab hukum janabah dibahas. Mandi janabat itu seperti apa? Apa sama dengan mandi biasa atau tidak? Apakah mandi biasa cukup atau tidak? Itu pembahasannya nanti. Kalau janabah, meskipun dalam rentang waktu masih dalam 3 hari harus dibuka. Itu ya. Lalu kemudian hadis berikutnya nomor 67. Wa an Ali bin Abi Thalibin, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala,
semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir, wa yauman wa lailatan lil muqimi, dan sehari semalam bagi mukim. Mukim itu yang tidak safar, yakni maksudnya fil mashi alal khuffaini, tentang mengusap bagian atas sepatu. Akhrajahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Hadis ini menerangkan bolehnya tidak membuka sepatu ketika wudu, tapi yang diusap hanya bagian atasnya saja, bukan hanya bagi musafir, tapi boleh juga bagi mukim. Hanya waktunya saja, batas waktu saja yang berbeda. Berarti bukan hanya safar ya. Ketiga, mukim juga bisa. Mukim juga bisa, tapi batas waktunya 1 hari. 1 hari saja. Boleh itu ya. Kalau boleh tidak melepas sepatu ketika wudu, boleh tidak salat dengan memakai sepatu? Boleh berartinya. Iya. Tapi orang tadi sarapatu ya salatnya. Nah, disimpan we di ditu. Padahal kalau ada yang mau pakai sepatu boleh. Sah teh salatnya. Nah, hiji waktu mah orang pakai sepatu salatnya. Ayo memang boleh dan sah mah. Nanti ya, ini ada pembahasannya ini. Dan ini mah hiji-hiji eta heula. Dulu. Lalu hadis berikutnya 68. Wa an Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sariyatan, itu tentara. Ya, tentara untuk perang. Fa amarahum ayyam sahu alal asaibi ya'nil amaima, maka beliau memerintahkan mereka untuk mengusap asoib. Yang dimaksud asoib adalah amaim. Amaim itu sorban. Wat tasakhina yakni al-khifafa, dan juga mengusap tasakhin. Yang dimaksud tasakhin adalah khifaf, jama dari khuf. Ini dalam kondisi safar, menguatkan hadis yang awal tadi. Karena syariah itu dikirim prajurit untuk safar, untuk perang itu ya, untuk memata-matai. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa Shahahul Hakim. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, disahkan oleh Imam Hakim. Ini menguatkan yang poin 1 bagi musafir, meskipun bagi mukim juga boleh. Lalu kemudian hadis berikutnya 69. Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan, dan dari Umar semoga Allah meridhai kepadanya dalam keadaan mauquf. Mauquf itu hadisnya hanya sampai Umar, tidak ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ke Rasulullah disebutnya marfu hadisnya. Wa an Anasin marfu'an, tapi hadis dari Anas radhiyallahu anhu dalam keadaan marfu, jadi sampai ke Nabi. Begini sabda beliau, idza tawaddo'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian wudu, wala bisa khufaihi, dan ia memakai khufnya, sepatunya, falyamsah alaihima, maka hendaklah dia usap bagian atas sepatu itu. Wal yusolli fihima, sholatlah dengan menggunakan sepatu itu. Wala yakhlahuma insya'a illa minal janabati, dan dia yakhlahuma, jangan mencabut, jangan membuka sepatunya itu jika dia mau, kecuali karena janabah.
Akhrajahu Daraqutni wal Hakim wa sahhahahu. Riwayat Imam Daraqutni, Imam Hakim, dan disahihkan hadis itu oleh Imam Hakim. Nah, hadis 69 nih. Saya ulangi Pak Bu ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, dua kaki itu bersih itu kan syaratnya ya. Dijawab oleh hadis ini 69. Idza tawaddo'a ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah alaihima. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian setelah itu memakai sepatu, maka hendaklah usap bagian atas sepatu itu. Nah, maka dari itu kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan hadis-hadis yang ada, ketika Nabi wudu pakai sepatu dalam kondisi safar perang Tabuk mau salat subuh, Mughirah bin Syu'bah tungkul mau membuka sepatu Nabi. Kata Nabi bagaimana? Dahuma, biarkan, jangan dibuka maksudnya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Maksudnya aku itu asal mulanya punya wudu, kemudian batal bisa jadi, atau mau wudu lagi, maka tidak usah membuka itu, boleh ya. Maka ini maksudnya apa? Dua kaki itu dalam keadaan bersih teh asalnya punya wudu atau sudah mandi janabat gitu maksudnya. Kemudian batal wudunya itu, kan harus wudu lagi. Nah, boleh tidak membuka sepatunya. Tapi kalau janabah batalnya itu buka karena dia harus mandi. Karena dia harus mandi. Hari asal nacan wudu mah mau wudu buka, da asalna belum wudu gitu. Kalau sudah wudu boleh. 1 hari bagi mukim, 3 hari bagi musafir. Wal yusolli pihima, dan sholatlah dengan memakai keduanya. Nah, ini jadi dalil boleh sholat itu memakai sepatu atau sandal, hanya saja dikondisikan. Dulu itu kan masih tidak begini bersih, tapi alasnya itu kan pasir, tanah. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah salat mengimami sahabat, itu melemparkan sandalnya, sepatunya dialungkeun ku Nabi, dan itu diturutan ku sahabat deh, dialung-alungkeun sandalna teh. Eta samina wa atona Bu ka imam, karena sahabat mengira itu sebagai kaifiat sholat tuh. Jadi sahabatnya sholat itu ingin seperti Nabi. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, "Sholu kama ra'aitumuni usolli," salat kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Sampai Nabi takbirna kumaha, rukunya seperti apa, tasahudnya bagaimana, bacaannya seperti apa. Sahabat itu tahu salat itu harus seperti Nabi, bukan asal nu penting sholat, bukan nu penting mas sholat we gitu ya. Maka saya beberapa kali ya di beberapa tempat kajian ngatakan, coba evaluasi sholat masing-masing. Nu matak riweuh jeung ribut teh, urang ngeevaluasi sholat batur. Untuk apa sholat orang lain kita evaluasi ya? Dan nanti nu dihisab di akhirat makan orang masing-masing dihisabnya langsung oleh Allah. Maka waktu itu saya pernah ungkap di sini, Bapak dan Ibu takbiratul ihramna siga kumaha? Ada di sini, di sini, di sini, silahkan saya bilang. Hanya pertanyaannya, ketika Bapak Ibu takbiratul ihram teh di dieu, apal teh dalilna? Tahu nggak itu? Itu aja kan evaluasi. Rukuna kumaha, bacaannya seperti apa? Mangga nyanggakeun. Tapi tahu nggak? Itu ada dalilnya. Bisi eueuh dalilna apa? Atau dalilnya dhaif. Maka evaluasi sholat kita sendiri. Dah sholat mah harus seperti Nabi, bukan seperti ulama. Kenapa? Sebab ulama pun sholat seperti Nabi, bukan seperti dirinya sendiri. Gitu. Khawatir man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa
rodun urang teh capek gawe teu kapake bahkan celaka. Siapa yang beramal satu amalan ta'abudi ini yang tidak berdasarkan contoh dari kami, maka itu tertolak. Duh, kok kenapa sampai tertolak begitu? Ya iya, untuk apa ada nabi kalau begitu? Untuk apa diutus? Kalau hanya sebatas Quran, wa aqimus sholata, dirikanlah salat. Salatna kumaha? Nu penting salat we kumaha urang. Untuk apa nabi diutus atuh? Nabi diutus dipraktekkeun take carana. Wudu teh kieu, maka kita bahas bab wudu kemarin. Salat teh kieu. Kalau mau wudu tapi kita memakai sepatu, bagaimana? Ini keterangan-keterangannya dibahas. Maka sok evaluasi salatnya. Nah itu tadi, kembali tadi, Nabi pernah dialungkeun sandalna teh ku sahabat teh ya. Ngalung-ngalungkeun sandal, berarti Nabi dan sahabat memakai sepatu ketika salat itu. Boleh sah. Nah, orang mana kan teu pantes. Da bersih. Kenapa Nabi dialungkeun sepatuna? Kalau boleh memakai sepatu ketika salat, nah aku Nabi dialungkeun sepatu teh. Celang begitu, celang sahabat yang ningali. Oh gitu, celang berjamaah celang. Kenapa diacelengkeun aya dipake keur salat? Karena datang malak Jibril memberitahukan Nabi SAW bahwa kasut Nabi itu, sepatu Nabi itu menginjak kotoran yang tidak layak terbawa salat. Tidak layak terbawa salat. Tidak kaitannya, bukan kaitannya dengan sah dan tidak sah salat itu, bukan. Tapi tidak layak terbawa salat. Kan tempat salat itu harus bersih dari najis. Kitanya pun harus bersih dari hadas dan juga dari najis. Mata kaya wasia baka fatohir. Pakaianmu itu hendaklah kamu bersihkan, sucikan. Maka sebelum salat mesti wudu dulu. Masuknya kategori toharoh. Dibersihkan semuanya. Maka tidak layak ada najis atau kotoran di situ. Ada acelengkeun ku Nabi itu. Berarti itu bukan kaifiat salat. Matak bapak dan ibu kalau mau sholat ulah ngaceleng-ngacelengkeun sepatu abong aya dalil eta. Sekaligus itu menjadi dalil bahwa kalau bapak dan ibu sedang safar atau mukim kemudian memakai sepatu setelah bapak ibu wudu atau mandi janabah, bersih kan ya? Dalam kondisi bersih itu wudu atau sudah mandi. Lalu kemudian mau wudu. Nah, pas wudu teh pan teu dibuka sepatu teh. Yang diusap yang mananya? Bagian atasnya. Pak, ngusapna kumaha? Di sini tidak diterangkan ya, dalam syarah-syarah hadis diterangkan. Tangan kanan mengusap sepatu kanan atas, tangan kiri mengusap yang kiri. Pek teh keur ngusap kieu teh asa bau sesuatu. Sing horeng ditinggali kitu, aduh. Coba aya sesuatu tah. Ada sesuatu. Bagaimana kalau gitu? Hah? Lepas tuh? Boleh dilepas? Lepas ya boleh. Kalau dibersihkan dulu bisa? Bisa. Bersihan ada sepatu orang mau batur kan gila. Anu orang mana kumaha? Bersihkan itunya. Bersihkan itu. Itu tidak pantas terbawa salah. Bersihkan. Jadi kalau kita mah sekarang di sini kalau sholat kan sepatu dibuka. Maka ketika mau wudu buka sepatunya. Kan bapak ibu sini nggak ada yang pakai sepatu? Nggak ada ya? Ayo wudu tadi pakai sepatu boleh nggak? Boleh. Tapi untuk apa? Kan enak sholat itu di sepatu. Kita tongki ya. Rek wudu teh, rek ngusap sepatu luhurna kan gitu. Usap luhurna teh. Ayo rek asup ke masjid dibuka sepatu teh. Atuh untuk apa? Kalau sholat mau pakai sepatu itu buka we atuh timimiti rek wudu ya, usap. Sikat. Ya. Iya bisa. Asal dipakai itu ya. Pakai asal. Bagian atasnya boleh. Ini khuf itu. Lalu mana ini? Berikutnya 69. Wan Umar radhiyallahu 70 wan Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Bakrah semoga Allah meridhoi kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu rakhasa lil musafiri talatata ayyamin wa layaliyahunna walil muqimi yauman wa lailatan. Beliau memberi rukhsah itu keringanan bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim sehari semalam. Itu sudah ya, tulis di situ. Idza tatahhara fala bisa khufaihi, ya apabila dia sudah toharoh. Ini memperkuat itu, memperkuat dua kaki itu dalam keadaan bersih itu sudah wudu atau janabah. Apabila dia sudah toharoh, sudah suci, wudu, sudah mandi, fala bisa khufaihi, maka kemudian memakai sepatu. Ayam saha alaihima, mengusap bagian atasnya. Tapi kalau kita memakai sepatu dalam keadaan belum suci, belum wudu atau belum mandi, buka sepatu itu. Buka sepatu itu. Akhrajahu Daraqutni wa sahahu Ibnu Uzaimah, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, disahihkan oleh Imam Ibnu Uzaimah. Lalu kemudian ayat hadis terakhir ke-9 71. Wa an Ubay bin Imarah radhiyallahu anhu, dan dari Ubay bin Imarah semoga Allah meridai kepadanya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu alal khufaini, aku mengusap bagian atas dua sepatuku. Qala na'am, kata Nabi, ya boleh. Boleh. Qala yauman, kata Ubay bin Imarah, sehari. Qala na'am, ya. Qala wa yaumaini, kalau 2 hari bagaimana? Qala na'am, boleh. Qala wa talatata ayamin, 3 hari. Qala na'am, boleh. Lalu kemudian beliau bersabda, wa masih tak, semaumu saja. Berarti boleh lebih dari 3. Hadis ini nih, akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa qala, dan Imam Abu Daud mengatakan laisa biqawiyin, hadis ini tidak kuat. Kata Imam Abu Daud sendiri, hadis ini tidak kuat. Titik saja segitu na Bulughul Maram nama. Dalam syarah ya, baik di Subulus Salam ataupun dalam kitab saya yang ada syarahnya ini diungkap. Kenapa Imam Abu Daud mengatakan hadis ini tidak kuat? Kenapa gitu ya? Naon alasanana? Karena qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, dan juga Imarah, berkata Imam Ahmad, rijaluhu la yurafun, rawi-rawinya tidak dikenal, berarti majhul ya. Imam Ad-Daraqutni mengatakan hadza isnadun la yasbutu, sanadnya tidak kuat, tidak kokoh. Bahkan Ibnu Ma'in mengatakan sanadnya mudlimun, sanadnya itu gelap-gelap, itu tidak dikenal. Maka dari itu Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini, yang menerangkan bahwa boleh mengusap bagian atas sepatu itu lebih dari 3 hari bagi musafir, itu laisa bil qawi, hadisnya tidak kuat. Maka kembali kepada hadis yang kuat tadi, batasannya adalah 3 hari tadi. Itu ya, ada 9 keterangan dalil babul masih alal khufain, bab mengusap bagian atas 2 sarung kaki. Itu ya. Karena masih ada waktu sebelum Isya, jika Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, sok silahkan sekarang lah. Pas gini. Pas gini, ya nantilah ya, setelah Isya. Oke. Ya kalau mau dibuka, buka semua. Kalau memang tidak usah dibuka. Kaos kaki nage. Ya usap saja bagian atas sepatunya. Ya. Samina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.